ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة زوجها وبث منكم رجالا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, teman-teman Majelis Taklim KMI Muslimah Emerald yang semoga Allah selalu berikan keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita kepada Allah karena banyak sekali kesempatan yang tak luput dalam kehidupan kita yang bisa kita manfaatkan dalam rangka menjadi hamba Allah yang baik. Ya, pada kali ini kita akan menyampaikan bahasan berkait tentang anak-anak muda yang disuruh berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebenarnya yang nyuruh ini ya Allah. Sehingga betapa banyak keutamaan-keutamaan yang dijanjikan dalam agama berkait tentang bakti kita kepada kedua orang tua. Iya. Ayat-ayat yang Allah firmankan dalam Al-Quran bukan 1-2, bahkan lebih dari 1-2 ayat yang mungkin bisa kita pahami dengan benar. Salah satunya surat Al-Isra ayat 23 hingga ayat 24 ketika Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ayat ini sering dibahas dan sering sekali menjadi penekanan untuk kita paham bahwa ada misi Allah menciptakan kita. Keumuman dalil mengatakan tercipta untuk beribadah.
Ada detailnya ketika Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabb kamu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah atau beribadah selain Allah, selain Dia. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbaktilah, berbuat baiklah. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wa qul lahumā qawlan wahfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīran. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapan, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ini ayat jelas merupakan sebuah ketetapan yang Allah telah tetapkan, karena Allah menggunakan bahasa wa qadha rabbuka. Rabb kamu telah memerintahkan kamu, menjadikan sebuah ketetapan takdir, alla ta'budu illa iyyahu, jangan kamu beribadah, jangan kamu menyembah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan setelah itu, setelah kau menyembah Allah dengan cara mentauhidkan Allah, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan, berbuat baik. Ihsan yang dimaksud an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakin Allah yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, kalaupun kau temui salah satu di antara kedua orang tuamu ini renta sudah, atau keduanya renta dalam pemeliharaan kamu sampai kamu sebesar ini gitu loh. Fala taqul lahumā uff. Jangan pernah berkata kasar. Ya, ngambil napas kalau disuruh, Subhan, tolong ambilkan mama air. Iya mah, nggak boleh itu. Tuhan, tolong dong ambilkan sendal abah itu. Iya mah, nggak boleh. Apalagi membentak, menghardik. Fala taqul lahumā uff. Syariatnya wa qul lahumā qawlan karīmā. Bicaralah sama orang tua bicara yang baik-baik. Bicara yang membuat dia senang. Dia udah lelah hidupnya. Coba kalau ketemu orang tua yang baik-baik, ya, jantungnya bukan jantung yang 20 tahun yang lalu loh. Lelah terasa dia sudah. Otaknya bukan otak yang sekian puluh tahun yang lalu. Capek dipakai buat berpikir selalu. Pinggangnya, fisiknya, kaki tangannya rentah sudah. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Bahkan syariat yang mengatakan waqfid lahumā janaha dhulli minar rahmah. Kamu di hadapan mereka merendah sampai amsalnya babi burung merendah di hadapan induknya. Merendah. Mungkin kau orang hebat di mata manusia, mungkin kau mulia di mata anak buahmu, di mata istri dan anak-anakmu. Wallahi, kau anak kecil di mata kedua orang tuamu. Jangan pernah merasa besar di depan orang tuamu. Kan Allah mengatakan waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīran. Pegang tangannya, tatap wajahnya, katakan rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīran. Wahai Rabbku yang menciptakan diriku, irhamhumā, sayangi keduanya. Kamā rabbayani shaghīran, seperti mereka menyayangiku, mencintaiku saat aku masih kecil. Sulit kuungkap dengan kata, sulit kukatakan dalam bentuk tulisan maupun ucapan. Karena betapa besarnya kebaikan yang mereka telah lakukan.
Sampai ada pepatah mengatakan, kasih orang tua itu sepanjang jalan. Kasih anak itu sepanjang jalan. Ya, kita dikecewakan dengan tingkah laku mereka. Karena ada orang tua yang gak baik juga. Tapi Allah nggak ngebahas. Bahkan Allah mengatakan, wa ijahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sampai Allah mengatakan, kalaupun orang tuamu ya orang tuamu. Wa ijahadaka ala an tusyrika, dia mengajak kamu berbuat syirik kepada aku, kata Allah. Dia nggak baik, ini orang tua nggak baik. Dididik anak yang berbuat syirik, dididik anak yang berbuat kufur. Fala tuti'hum, jangan dipatuhi. Kata Allah, jangan dipatuhi. Kenapa? Karena urusan sama Allah nomor satu. Fala tuti'huma bukan wala tuti'huma, fala, cepat, jangan dipatuhi. Harus cepat merespon ini. Dan kamu harus sadar, ada anak yang terlahir, orang tua bermanfaat untuk dirinya. Disusui, dibesarkan dengan cinta, dirawat dengan baik. Tapi bukan sedikit Allah lahirkan seorang anak dari rahim seorang yang nggak baik. Tujuannya apa? Supaya dia bisa mendakwahkan orang tuanya. Bukan satu dua, banyak yang seperti itu. Fala tuti'huma. Jangan kamu patuhi, jangan kamu ikuti. Kenapa? Dia aja berbuat syirik kamu. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kata Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan dia sahabat. Bukan fasohib, karena memang nggak bisa orang tua yang keras kepala, susah diberikan pemahaman, berbuat bid'ah, berbuat syirik, nggak gampang kita dakwahi. Makanya Allah mengatakan wasahibuhuma, ada usaha untuk menjadikan dia sahabat secara ma'ruf, secara transparan. Supaya dunia tahu inilah orang tuaku, supaya semua orang paham inilah manusia yang Allah titipkan aku melaluinya, supaya dunia tahu. Tetap kita berpegang syariat Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Iya. Walaupun kita disuruh mengambil manfaat pada keduanya, kedua orang tua kita, tapi nggak nutup kemungkinan kalau kita bisa memberikan manfaat kepada keduanya, maka itu lebih mulia. Masya Allah. Ayat An-Nisa ayat 36 juga sama. Pendek, penekanan tentang berbuat baik sama orang tua. Kata Allah, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Acap kali beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, penekanannya ihsan. Ada nggak ada, lihat nggak ngelihat. Kalau yang namanya berbuat baik untuk Allah dan untuk orang tua, tolong dimanapun kita berada, tegakkan syariat. Fi ayyi ardin tata' fa anta mas'ulun an islamiha. Di bumi mana kau berpijak, kau hentakkan langkahmu di sebuah tempat. Wallahi, berbuat baiklah. Ima kebaikan yang pertama, beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Dan pada yang kedua, bawa nasab orang tuamu. Di belakang namamu ada nama kedua orang tuamu. Dalam surat lain, Luqman ayat 14-15. Ketika beliau mengatakan kepada anaknya, wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyriku bi syai'an la tusyriku billah inna syirka la zulmun azim. Awalnya Luqman mengatakan kepada anaknya, la ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah kau berbuat syirik kepada Allah. Wa bil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang berbuat ihsan. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyriku bihi syai'an. Jangan pernah kau berbuat syirik kepada kedua orang tua. Dan kepada kedua orang tua, kepada Allah jangan berbuat syirik. Kepada orang tua jangan sampai kita berbuat durhaka. Ayat lain, ayat lanjutan mengatakan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahd wa fisaluhu fi amain anishkur li walidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma
wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, alasan berbuat ihsan kepada kedua orang tua Allah katakan, wa wasainal insana biwalidayhi, karena kami Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Alasannya apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya pernah mengandung dia. Dan mengandung itu wahnan ala wahnin. Allah katakan sakit di atas sakit, lemah yang berlebih-lebih gitu loh. Wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah-tambah. Makin hari itu bukan makin ringan kandungan, makin berat. Awalnya cuma perpaduan antara sperma dengan ovum menjadi sebuah embrio. Lama-lama membesar, diberikan tulang, ditiupkan ruh. Lama-lama 9 bulan ini 3 kilo lebih paling tidak. Coba letakkan botol di perut kamu, ikat dengan tali seberat 3 kilogram. 9 bulan, jangan dilepas. Kalau nggak kesel kamu. Alasan Allah berikan kemudian berbakti kepadanya, kata Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu mengandung kamu itu wahnan, lemah dia. Dari mulai ngidam, yang dia muntah-muntah, tidak bisa masuk sesuatu pun, meriang, semualah. Kita orang laki nggak bisa lah mengira-ngira lah. Ibumu seperti itu, ibu yang kau benci. Ibu yang sekarang kau cibir, kau hardi, kau anggap banyak kekurangannya. Yang suaramu melengking tinggi di hadapannya. Sementara suaramu itu kau dayu-dayukan di hadapan kekasihmu. Kau puji manusia dengan keindahan suaramu, tapi kau bentak orang tuamu. Padahal dia yang mengandung kamu. Taruh kata dia nggak betul, cuma kan Allah percayakan kita melalui dia. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Coba mulai pakai hati, kata Allah. Ibumu mengandung kamu, sakit di atas sakit, lemah yang bertambah-tambah. Sudah gitu lahir, itu pun merasakan sakit yang teramat sangat. Wa fisaluhu fi amain. Menyapihmu dalam usia 2 tahun, dia susui, bahkan ada yang lebih kadang-kadang. Ya, nggak bisa lagi dandan sudah, nggak bisa lagi membanggakan lekak tubuhnya di hadapan pasangannya, karena orang kalau sudah hamil melahirkan, fisiknya nggak sebagus sebelum dia hamil dan melahirkan tentunya. Dia nggak peduli, yang penting anaknya jangan menangis. Dia nggak peduli, yang penting anaknya sehat. Wa fisaluhu fi amain, dan itu 2 tahun. Dia standby, kapanpun anaknya menangis, siap disusui. Kapanpun anaknya minta, tidak bisa dia bilang tidak. Suruh pikirkan itu. Kenapa kamu harus mencintai kedua orang tuamu? Kenapa? Kenapa kamu harus mendahulukan ibumu, baru ayahmu? Coba dengarkan ayat ini, dengarkan. Wa fisaluhu fi amain, wa fisaluhu fi amain. Dia menyapihmu selama 2 tahun, menyusuimu. Dan itu bukan hal yang mudah. Tak kenal lelah, tak kenal malam, tak kenal siang. Tak ada yang menggajinya. Bahkan tak ada yang menghitung per liter air susu yang diminumnya. Masya Allah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Sudah sakit di atas sakit, dia mengandung kamu, melahirkanmu pun bersambung dengan nyawa. Tersenyum dia di antara rasa sakit yang dia rasa barusan. Bangga melihat kau lahir dengan sempurna. Menangis merangkai kau di hadapannya. Dipeluk dengan cintanya. Padahal badanmu berlumur kotoran. Bercampur dengan air ketuban. Dia cium kening. Bangga punya kamu. Dia susui kamu. Wa fisaluhu fi amain. 2 tahun, kebayang tidak? Sekarang ibumu sakit. Kamu gak usah menyusui ibumu, dan memang tidak mungkin menyusuinya. Dia cuma minta segelas air hangat. Dia cuma minta dibuatkan teh manis yang lebih lekat manisnya. Nah, buatkanlah mama segelas air. Ya,
Mungkin kau buat saat itu ketika kau beraktivitas, kau lupa, ibumu pun meminta lagi, cuma siapa yang disuruh? Ya. Kita tidak akan pernah bisa membalas kemuliaan mereka. Maka sering dikatakan kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Berbatas cinta kita. Cinta kita cuma sebatas kalau mau Ramadan, atau mungkin nanti Idul Fitri, atau mungkin waktu tertentu saja. Mereka tidak. Wa fisaluhu fi amain. 2 tahun Allah keluarkan susunya untukmu. Ya, dia nggak bisa komplit karena harus cinta itu timbul dengan sendirinya. Belajarlah memahami cinta yang sejati. Belajar memahami cinta yang sejati darinya. Kenapa? Kenapa kau mencintai? Wahai ibu, kenapa kau mencintai anakmu? Ya karena dia penuh dengan kekurangan. Karena dia penuh dengan kekurangan. Tangis anak itu adalah azab buat seorang ibu. Nyenyak tidur tidak dia rasa, lapar pun dia lupakan. Tak lupa dia betul-betul melupakan pakaian indah yang pernah dia pakai. Yang dia inginkan baju yang gampang untuk dibuka dadanya agar anaknya menerima buting susunya. Itulah ibu. Wa fisaluhu fi amain. Kata Allah, Adiskurli wali walidayka ilayyal masir. Lihat bahasa Allah dalam ayat Luqman ini. Adiskurli, kata Allah, bersyukurlah kau kepadaku. Kenapa? Kau bisa hidup. Kau bukan Adam yang diciptakan dari tanah. Kau saripati tanah yang masuk ke badanmu gizi, nutrisi melalui tali pusarmu kepada ibumu. Bersyukurlah kau bisa makan dalam kandungan, kau hidup dalam perutnya. Aniskurli, kata Allah. Wali walidayka ilayyal masir. Begitu pula belajar bersyukur kepada kedua orang tuamu yang memakan makanan yang dia tidak suka, asalkan anaknya sehat. Yang udah nggak dipikirkan lagi, matanya sayu, mukanya kusam karena begadang malam menahan sakit. Demi Allah, mereka sudah nggak merasakan lagi. Ya. Maka Allah katakan aniskurli wali walidayka. Kamu belajar bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Karena kata Allah, ilayyal masir, kembali kau kepada aku. Kan kutanya nanti kau, bagaimana baktimu kepada mereka? Ya. Dan kita mencintai orang tua kita ini, waktunya makin hari itu makin sedikit. Bukan makin banyak. Entah siapa yang dahulu mati, nanti kita nggak tahu siapa yang wafat terlebih dahulu. Tapi yang pasti umur ini kan makin berkurang, bukan makin bertambah, betul? Maka yang masih bisa ketemu sama orang tua, jangan pernah tunda. Temui mereka. Tinggalkan dunia dan fitnahnya ini. Jadikan orang tua segalanya dalam hidupmu. Tidak ada yang susah dalam hidup ini kalau kau gapai ridhonya. Karena kita cuma butuh ridho Allah. Dan ridho Allah yang paling gampang, ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah pada ridho orang tua, murkanya pun sama. Sampai Allah katakan, kalau kau memiliki alasan ibumu kafir, ayahmu kafir, orang tuamu tidak benar, kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, sampai selevel mereka mengajak berbuat syirik kepada kamu, berbuat kufur kepada kamu, diajak kamu bughat dari Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kata Allah, ma laysa laka bihi ilmu, tolong jangan patuhinya. Cepat, ini sudah lain urusannya. Tapi jangan kau benci dia, kata Allah. Fala tuti'huma, jangan kau benci dia. Karena tak ada bekas orang tua dan tak ada bekas anak. Yang Allah pengen orang tua bermanfaat buat anaknya, yang sehingga punya alasan manusia disuruh berbakti. Hamalathu ummu wahnan ala wahnin, tanpa dibicarakan agamanya.
Wafisaluhu fi amain pun tanpa dibicarakan agamanya. Ibumu mengandung kamu yang jahat, yang baik, yang kafir, yang muslim, mengandung kamu dulu. Sakit di atas sakit betul. Melahirkanmu bersambung dengan nyawa. Membesarkanmu, makan hati, makan perasaan. Menghilangkan keindahan dunia yang dia miliki demi Allah. Tapi kalau sampai dia mengajak berbuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma, jangan patuhi dia. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, ada usaha untuk mendakwahinya. Jadikan mereka sebagai teman dan sahabat dalam hidupmu. Kau tahu kau bersahabat betul? Kau tahu kau bersahabat. Dalam hidupmu kau bersahabat. Bagaimana wajahmu ceria, senyummu mereka, isi dompetmu takkan pernah lelah keluar untuk teman dan sahabat karibmu. Tapi mana senyummu kepada mereka? Jujur dari hati yang paling dalam. Jangan hanya hari ini. Sudah berapa hari, sudah berapa minggu, sudah berapa bulan, sudah berapa tahun. Kita belum bisa memberikan senyum yang terbaik buat kedua orang tua kita. Kita belum pernah berikan senyum yang terbaik buat mereka. Puisi-puisi indah yang kita tulis, syair yang kita ucapkan, kita lontarkan kepada orang yang baru kita kenal. Mereka tak pernah mendapatkan puisi-puisi indah yang pernah kau tulis. Jujur, berapa lama tak kau puji dia dengan syair-syair indah dari mulutmu? Pernahkah kau menggunakan pakaian terindah? Pakaian terindah. Sampai orang bertanya, mau kemana? Mau kemana? Kau gunakan pakaian yang paling indah ini. Katakan sama orang yang bertanya kepada kamu seperti itu. Ingin menemui manusia termulia yang pernah aku temukan dalam hidupku. Siapa dia? Kedua orang tuaku. Temui mereka. Bikin mereka takjub. Duhai anakku, indah sekali bajumu. Duhai anakku, ceria sekali wajahmu. Ibu memandang wajahmu, Pak. Embun yang turun di pagi hari, segar terasa. Mau kemana kau, nak? Ambil tangannya. Cium. Bu, aku datang untuk. Cuma 2 kali aku menggunakan pakaian yang terbaik dalam hidupku. Yang pertama, untuk sholat berjumpa dengan Allah dalam ibadah. Dan yang kedua, bajuku yang terbaik hanya untukmu. Kaulah manusia yang layak letakkan di atas kepalaku. Wallahi, demi Allah, bisa seperti itu, yang di langit akan memuliakan dirimu. Peduli dengan jutaan manusia, menghinamu, menghardikmu, mencacimu, memakimu, peduli dengan dunia. Wallahi tidak peduli kita. Asal jangan pernah wanita mulia yang rentah, ibu kita. Lelaki tua yang berpundak lelah, merasa lelah di waktu mudanya, yang menanti kita, membenci kita. Dunia tak ada masalah menghardik kita, asal jangan mereka. Karena kita butuh ridho mereka. Kata Allah, fala tuti'huma, fala tuti'huma. Jangan kau patuhi keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan keduanya sahabat yang ma'ruf, yang transparan, yang terang-terangan. Kau memang mencintainya, dia bangga menggunakan pakaian yang paling indah, menggendong kau di pundaknya berjam-jam tanpa ada rasa lelah. Teman bertanya, siapa? Inilah anakku. Inilah orang yang kucintai. Dia nggak pernah malu dengan kekurangan yang kau miliki. Serunya dia berdialog, canda tawa di usia mudanya, kau hilangkan dengan ompol di badannya. Ompol di badannya. Walaupun mungkin kukunya sudah rapi, aroma tubuhnya sudah wangi, ingin menyambut suaminya, kau buang hajat, kau empuk. Enggak, ada kata tidak. Dia bersihkan, dia pegang kotoranmu. Sekarang ibumu bawa anak kecil, dia minta dicebokin. Maukah kau menceboki dia? Ingat gak? Ketika kau lapar, kau menangis. Dia buatkan makanan. Ya.
Nggak ada rasa lelah, dia masak, dia buat jadi yang terbaik untuk ketika kau disuapi makan. Apa balasanmu? Kau buang kembali, kau muntahkan, kau lepekkan kembali. Ibumu menangkap makanan yang kau muntahkan. Bahkan tak jarang seorang ibu pun tahu bahwa makanan ini bersih. Dia makan kembali. Anak mama, Masya Allah. Ya, gak doyan sayangnya, tak mama bikin yang lain. Tak ada keluh kesah. Sekarang dia sudah menjadi wanita renta di pojokan rumahnya yang sedang merasakan sakit di bagian tubuhnya. Dia tua, dia renta. Dia makan muntah. Bisakah kau tangkap muntahnya seperti dia tangkap muntahmu dulu? Wallahi kau takkan pernah sanggup. Takkan pernah sanggup. Apalagi mencobai muntah ibu kita, nggak akan pernah bisa. Ibu kita mampu untuk itu. Maka kalau sampai ada seorang laki-laki cuma gara-gara istrinya yang baru dia nikahi, dia lupakan orang tuanya, wallahi Allah laknat laki-laki seperti ini. Bagaimana perempuan, saat kami juga pengen berbakti, berbaktilah kepada suamimu, berbaktilah kepada keluargamu, itu baktimu kepada kedua orang tuamu. Maka kalau kau sia-siakan suamimu, kau sia-siakan anakmu demi Allah, kau durhaka kepada kedua orang tuamu. Masya Allah, subhanallah. Fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Perintah kata Allah, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah akan kembalikan. Unabbiukum bima kuntum ta'malun. Masya Allah. Allah kembalikan semuanya. Surat Al-Ankabut ayat 8, lihat Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi husnan wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma. Lagi-lagi Allah katakan, kau yang komplain dengan keburukan orang tuamu, kau yang komplain dengan galaknya ayahmu, judesnya ibumu, demi Allah, ibumu berbuat lebih buruk lagi. Dia mengajak kamu berbuat syirik. Wa wasainal insan biwalidayhi, ketika dikatakan bahwa kami wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksa kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu tentang itu, jangan patuhi. Tetap jangan patuhi, kata Allah. Masya Allah. Dalam ayat lain, surat Al-Ahqaf ayat 15-16, Allah mengatakan, wa wasainal insana biwadu'atu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran hatta idza balagha asuddah wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wasli bi dhurriyyati tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ulaika alladziina yatakabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidq alladzi kanu yu'adun. Kata Allah, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan, ibunya tidak telah mengandungnya dengan susah payah. Dia nggak nyaman sebenarnya, cuma dia harus terima. Hamalathu ummuhu kurhan, ibumu hamil kamu, bawa kamu di kandungannya kurhan, dalam kondisi kurhan. Iya. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Kemudian melahirkan kamu. Ya. Setelah mengandung kamu, menyapi selama 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddah. Sampai ketika usiamu sempurna. Sebagian mengatakan usia yang sempurna ini ya usia dewasa. Wa balagha 40 sanatan. Sekarang kau sudah berusia 40. Ini, duhai Tuhanku, ajarkan aku. Auzi'ni
Berilah aku petunjuk, ajari aku an ashkura ni'mataka allati an'amta alai, agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang kuberikan kepada atau kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal kebaikannya yang telah mereka kerjakan. Dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga nanti. Itulah janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Quran surat Al-Ahqaf ayat 17-18 lanjutan. Allah berfirman, walladzi qala liwalidayhi lakuma ataidanini an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghisanillah wa ilaka amin inna wa'dallahi haqq fayaqul ma hadha illa asatirul awwalin ulaika alladhina haqqa alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Naam. Orang-orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, berkata kasar yang dimaksud. Kata Allah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal mereka umat sebelumku telah berlalu? Ya, orang-orang yang keras hati akan berkata begitu, diingetin susah. Antum nggak ngalamin sih jadi anak dia. Antum nggak ngalamin sih hidup diuji dengan dia, sekian tahun hidup bersamanya. Aku nggak tahu dibuang, aku diambil sama orang, dia nggak peduli sama aku. Khalas. Bahasa Allah itu, wa wasainal insana biwalidayhi. Allah percayakan kamu melalui orang tuamu sudah. Maka kata Allah, walladzi qala liwalidayhi lakum ataidanani an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli. Orang durhaka kan begitu. Orang yang berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan kasar, kata Allah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Ini kan karakter orang durhaka. Masya Allah. Ya. Kamu gemar bersedekah, memberikan nafkah, memberikan zakat, memberikan infak. Allah mengatakan di Al-Baqarah 215 itu, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kata Allah, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Qul, katakan ya Muhammad, ma anfaqtum min khairin. Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaklah yang baik. Untuk siapa? Falil walidain. Yang pertama untuk kedua orang tua. Wal aqrabin. Untuk kerabat dekatmu. Ya saudaramu, ya sanak familimu, ya. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, orang-orang yang ada dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Lihat. Ya, jangan sibuk kita melihat semut di seberang lautan, gajah di pelupuk mata kita nggak lihat, ya janganlah. Bantu mereka, bantu. Ya, apalagi mau bulan Ramadan begini, kita aja yang masih muda, yang masih sehat, ketar-ketir menghadapi Ramadan. Mereka lebih dari kita ketar-ketirnya gitu loh. Coba mulai berpikir bagaimana bermanfaat buat orang lain, baru buat diri kita sendiri. Dan itu orang tua kita yang pertama yang kita berikan. Nah, walaupun aku nggak datang Ramadan ini, cuma mama bilang kebutuhannya apa aja, akan kusempurnakan semua yang mama butuhkan. Aku cuma berharap mama bisa ibadah maksimal, mah. Mama bisa ibadah dengan baik, khusyuk karena Allah, mah. Maka bisa ikhtisab di bulan Ramadan. Makin bagus ibadah mama, makin bagus agama mama, makin mulia mama di mata Allah. Dan keuntungan untuk apa? Ku butuh ridho mama.
Ku butuh ridho wahai ayah. Iya. Masya Allah. Tiap Jumat, tahu-tahu orang tuamu tanyakan yang dibutuhkan di Sayyidul Ayyam. Bukan ego, beribadah cuma buat pribadi dipandang banyak orang, tidak. Allah ciptakan kamu untuk bermanfaat buat kedua orang tuamu. Sehingga kalau hidupmu tak ada manfaatnya, buat apa hidup? Buat para perantau yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tidak akan pernah pulang kampung sebelum sukses. Hei. Bakti kepada kedua orang tuamu tak membutuhkan kesuksesan. Yang dibutuhkan keikhlasan. Temui mereka. Mumpung hayatnya masih dikandung badan. Temui mereka. Minta ridhonya. Tak ada yang sulit di dunia ini kalau ridho mereka sudah kita miliki. Karena Allah berikan ridhonya untuk kita. Gunung yang tinggi, tegak kokoh, tak terasa tinggi dan kokoh. Kalau seandainya diridhoi sama mereka. Langit tinggi tak bertiang, tak terasa tinggi. Kalau ridho mereka kita miliki. Bumi yang terhampar luas, tak berbatas. Demi Allah, cinta mereka, ridho mereka kepada kita lebih luasnya bumi tersebut. Temui mereka. Tak ada kata yang sulit dalam hidup ini. Kalau Allah sudah berikan ridho kepada kita, dan itu ridho mereka yang akan diberikan. Maka Allah mengatakan, walil walidain, orang tuamu dulu. Orang tuamu. Secantik apapun istrimu, selucu apapun anakmu, ibumu, baru ayahmu, baru istrimu, baru anak-anakmu. Belajar berani menegakkan syariat. Wal aqrabin, sanak famili. Wal yatama, anak-anak yatim. Mereka juga butuh orang tua, jadilah orang tua asuh buat mereka. Wal masakin, orang-orang yang nggak punya sesuatu dan memang nggak mampu untuk melakukan tanpa dibantu. Wabnis sabil, orang yang di perjalanan bantu mereka. Ketahuilah, apapun kebaikan yang kau lakukan, Allah akan mengetahui. Masya Allah. Nah, kenapa mesti anak muda berbakti sama orang tua? Ini ada alasan. Yang pertama, ya, berbakti kepada kedua orang tua itu amal yang paling utama. Ya, Masya Allah. Ada hadisnya loh. Nabi mengatakan, sahabat Abdullah bin Mas'ud, dia pernah berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amali afdal? Amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Qala as-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya, kata Nabi. Qala qultu summa ayun. Apalagi terus ya Rasul, kata Abdullah bin Mas'ud. Birrul walidain, berbakti sama orang tua. Qala qultu summa ayun. Qala al-jihadu fi sabilillah. Apalagi setelah itu jihad di jalan Allah. Dan jihad dengan harta dan jiwa. Itu nomor sekian. Ini sama orang tua nggak mau semua amalannya pengen ngomong jihad, ya nggak bisa. Sama orang tua ribut ngafir pengen ngomong sedekah, ya nggak bisa. Jihad dengan harta dan jiwa diletakkan yang ketiga. Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, coba baguskan salatmu. Dan yang kedua, birrul walidain, berbakti sama kedua orang tuamu. Baru kita bicara jihad. Sekarang gimana kita mau sukses? Kerjaan kita mau berhasil, dagangan kita mau laku, perusahaan kita mau besar. Kalau malah kita sama orang tua rusak. Teman aku sama orang tuanya ngelawan, tak bisnisnya lancar. Itu istidraj, ya akhi. Jangan terkecoh melihat kelebihan orang dengan cara yang haram. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi, fadzalika istidraj. Kalau kamu melihat ada orang berhasil, diberikan nikmat sama Allah sementara banyak kemaksiatan yang dia lakukan, kamu pengen, kamu nggak bisa. Dia terus bermaksiat. Katakan itu istidraj. Karena kalau yang dari Allah itu kitanya harus kenal Allah. Minta ke Tuhan yang kita kenal dengan cara yang betul. Allah baik, cuma terima yang baik. Yang kedua, ridho Allah tergantung kepada ridho keduanya. Ini alasan kita wajib berbakti sama mereka. Anak-anak muda, dengerin. Ya. Hidup ini berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Kita akan berhadapan dengan jutaan masalah dalam hidup. Tapi demi Allah, ya, masalah tersebut bisa hilang
Kalau dapat ridho Allah. Dan itu diridho orang tua kita. Kamu yang masih sekolah, menghafal banyak hafalan, ketika mau ulangan susah, minta ridho orang tua. Allah kan ridho, gampang hafalanmu keluar nanti. Yang susah menghafal, minta ridho orang tua. Allah akan berikan ridhonya nanti, insya Allah. Masya Allah. Sehingga banyak kemuliaan, banyak yang gagal dalam usaha, berantakan dalam rumah tangga, minta doa orang tua. Mumpung masih ada. Sebelum pusara yang kau temui, sebelum gundukan tanah merah yang kau temui, nyesal kamu nanti. Ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid. Karena ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, pun murkanya Allah pun sama. Bagaimana hidup ini mau tenang kalau kita berseteru dengan mereka? Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Ya, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Karena bakti ke orang tua itu kan adalah amal soleh, kita bisa bertawasul. Sahabat Abdullah bin Umar pernah mengatakan, Rasul pernah bersabda, kata sahabat Abdullah bin Umar, pada suatu hari ada 3 orang yang sedang berjalan lalu mereka kehujanan. Berteduh mereka dalam sebuah gua di kaki sebuah gunung. Ketika mereka di dalam gua tersebut, tiba-tiba sebuah batu besar runtuh menutupi mulut gua. Sebagian mereka berkata kepada yang lainnya, ingatlah, kita sedang terjebak. Tolong ingat setiap kebaikan amal yang pernah kita lakukan. Bertawasulah dengannya. Masya Allah. Maka dengan harapan agar Allah menghilangkan kesulitan tersebut. Ada di antara mereka mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Aku juga mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku menggembala kambing, ya Allah. Ketika pulang ke rumah, aku selalu merah susu dan memberikan kepada kedua orang tua aku sebelum orang lain. Sebelum istriku, sebelum anak-anakku. Aku bawa ini susu yang kuperah, orang tua aku dulu yang kuberikan. Satu hari, aku harus berjalan jauh untuk mencari kayu bakar. Dan mencari nafkah. Sehingga aku pulang sudah larut malam. Dan aku dapati kedua orang tua aku sudah tertidur. Lalu aku tetap memerah susu. Sebagaimana biasanya. Susu tersebut tetap aku pegang, ya Allah. Lalu aku mendatangi keduanya, namun keduanya masih tertidur pulas. Anak-anakku merengek, menangis untuk meminta susu itu. Dan aku tidak memberikannya. Karena aku tahu ibuku, ayahku lebih utama. Aku tidak akan memberikan kepada siapapun sebelum susu yang aku perah ini kuberikan kepada kedua orang tua. Lalu aku tunggu sampai keduanya bangun. Pada hari ketika orang tua aku bangun, aku berikan susu itu kepada keduanya. Setelah keduanya minum, lalu kuberikan kepada anak-anakku. Ya Allah, seandainya perbuatanku ini adalah perbuatan yang baik karena Engkau, ya Allah, bukakanlah. Maka batu yang menutupi pintu gua pun bergeser. Lihat, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lihat. Masya Allah. Kita bisa bertawasul, ya Allah. Kecintaanku kepada kedua orang tuaku mengalahkan semua cintamu di muka bumi ini. Yang tak pernah terkalahkan cintaku padamu dan Rasul. Kalau seandainya kecintaanku tersebut baik dan kau terima karenamu, ya Allah, sukseskan aku dalam hidup, dalam berbuat baik, ya Allah. Bukakanlah pintu surga untukku, ya Allah. Masya Allah. Bisa kita bertawasul. Maka jangan pernah nggak bisa mencintai orang tua. Belajar bersahabat dengan mereka. Belajar dekat dengan mereka. Tatap wajah mereka. Lihat kerut di keningnya. Lihat sepah putih di matanya. Lihat pipinya yang turun. Lihat giginya yang sudah mulai tanggal. Lihat. Supaya kau tahu bahwa dia membutuhkan dirimu. Masya Allah. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua dapat meluaskan rezeki, memanjangkan umur. Ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, man ahabba yubsatu lahu fi rizqi wa yunsalahu fi kasri falyasir rahim. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Dan silaturahmi yang paling utama ya orang tua kita.
Jangan pernah putus hubungan dengan mereka. Lalu orang mendatangi saudaranya saja di pojokan kota, ya, karena Allah muliakan dia dengan surga. Apalagi orang tuanya. Ini orang tua dekat, cuma tetangga RT RW, cuma samping kampung. Kalau keluar kota nggak terlalu jauh. Setahun sekali nemuinnya, Allahu Akbar. Mendengar suaranya pun jarang. Makanya hidup kita ini ringsang, ma'isyatan dolka. Nggak jelas mau kemana kita. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua dan memasukkan seorang anak ke dalam surga. Ayo. Di dalam hadis Nabi sebutkan bahwa anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Maka kebalikannya, hadis tersebut yaitu anak yang berbakti kepada kedua orang tua akan dimasukkan ke dalam surganya. Jelas ya alasannya. Allah akan muliakan kita insya Allah. Mudah-mudahan sepintas bahasan tentang orang tua ini menggetarkan hati kita lah. Ya. Apalagi ini mau Ramadan, lagi pasca pandemi seperti ini, ketakutan menghinggapi semua rongga dada manusia-manusia yang lemah iman. Ya. Mungkin kita juga diuji sama orang tua yang bikin pegel mata, bikin pegel hati, ya. Tapi sudahlah. Ingat kita juga begitu dulu membuat mereka pegel mata, pegel hati. Ya. Ini bukan masalah mengumpulkan kesalahan, bukan. Berpikir bagaimana berbakti kepada kedua itu lebih baik buat kita, insya Allah. Ya. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Syukran Ustadz. Bagi jamaah silakan. yang ingin Ada yang mau ditanyakan? boleh. Bagi jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan boleh tulis di kolom chat. Sementara ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk Ustadz, saya bacakan. Iya, silakan. Bagaimana akhlak anak terhadap orang tua yang terlalu duniawi, Ustadz? Bagaimana cara mengingatkannya? Kemudian apakah semua keinginannya, permintaannya perlu untuk dituruti? Sedangkan anak tersebut khawatir menyesal jika tidak memenuhi permintaannya secara karena surga kita berada di dalam ridho orang tua, Ustadz. Batasan berbakti itu kan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah ke Allah semampunya. Kalau memang ketaatan kita akan melanggar, kepatuhan kita ke orang tua akan melanggar ketaatan kita kepada Allah, maka dahulukan ketaatan kepada Allah, baru ke orang tua. Ya. Nah, kalau sampai memang orang tua kita ini terlalu hubbud dunia, ya, meminta sesuatu yang seharusnya nggak diminta gitu loh. Ya ukurannya ya Allah. Kalau masih wajar yang dia minta ya berikan. Tapi kalau sudah di luar batas kewajaran ya Allah dikedepankan. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap jadikan orang tuamu sahabat dalam hidupmu. Maksudnya apa? Yang namanya sahabat itu akan menyiapkan maklum yang banyak buat sahabatnya. Jadi jangan lelah untuk memberikan nasihat dan masukan. Ya bukan cuma sebatas kecewa dengan apa yang dia minta, nggak seperti yang dihalalkan dan dibolehkan gitu ya. Tapi dia berpikir keras, gimana ke depannya mama nggak begini lagi, gimana ke depannya papa nggak begini lagi, gitulah. Karena tetap kalau yang dia minta melanggar syariat ya kita nggak boleh patuh, ya nggak usah khawatir. Makanya belajar benci dan cinta karena Allah. Kalau benci dan cinta karena Allah ringan kita menghadapinya nanti. Allahu a'lam. Nah, Baik Ustadz, syukran. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita memuliakan orang tua yang sudah meninggal, Ustadz? Ayo, Ustadz, orang tua saya sudah meninggal, Ustadz. Gimana saya bisa berbakti kepada keduanya sementara mereka sudah wafat? Ada hak mayit sama orang yang hidup. Apalagi itu orang tua kita. Yang pertama, ya, mandikan. Yang kedua, kafankan. Yang ketiga, sholatkan. Yang keempat, kuburkan. Kalau dia orang tua kita, tolong bayarkan hutangnya. Bayarkan hutang-hutangnya, selesaikan warisnya. Kemudian, sambung tali silaturahmi dengan teman-temannya ketika hidup. Supaya kita tahu kelas orang tua kita. Manakala orang tua kita berbuat salah, mintakan maaf untuk atas nama keluarga. Atas nama diri kita. Insya Allah. Kemudian, kalau kita punya rezeki, dia belum haji, hajikan orang tua kita. Itu lebih baik.
Gitu. Masya Allah. Atau libatkan dalam korban-korban kita ketika Idul Adha. Boleh kita libatkan. Atau buatkan sesuatu yang berharga yang diniatkan untuknya. Masya Allah. Sisanya, jadilah anak yang soleh. Itu bakti kita yang paling baik sama orang tua kita. Kenapa? Karena yang dibutuhkan sama orang tua kita sekarang tuh doa kamu, anak yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya. Yeah. Oke, baik Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Bagaimana menyikapi orang tua yang jika saya memberi sesuatu berupa makanan atau uang ke orang tua, tapi orang tua malah memberi ke kakak atau adik-adik saya, sehingga orang tua saya tidak kebagian, Ustadz. Kalau sudah kita berikan ke dia, terserahlah apa yang dia mau lakukan. Yang penting kita memberikan ke orang tua. Bicara orang tua menerima, dibagikan ke yang lain, malas, khalas. Sudah bukan urusan kita. Kadang memberikan sesuatu yang orang tua miliki ke orang lain, itu membuat dia senang, nggak apa-apa. Bahkan kalau perlu tanya sama orang tua kita, kayak sekarang nih mau puasa. Orang tua kita dulu kerja, punya penghasilan. Ya. Sekarang dia sudah tua, nggak punya penghasilan. Malah, Pak, dulu Papa suka kasih siapa kalau mau Ramadan. Oh, si ini nih. Pegang. Sekarang Mama kasih tetap. Ada kebanggaan buat dia. Melalui dia ngasih ke banyak orang. Nggak apa-apa. Bikin senang hati mereka. Tetap jadi mereka yang mulia. Masya Allah. Iya, silakan. Baik, syukran Ustadz. Afwan Ustadz, ini ada pertanyaan. Adakah amalan-amalan sunnah yang bisa dilakukan oleh seorang anak agar pahala bisa juga sampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal? Kalau badal haji, ya, baik Ustadz. Ya iyalah, anta wa maluka li abika, kata Rasulullah. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Ya harta kan bukan cuma uang, materi, bukan. Pahala itu kan harta kita. Bahkan harta yang utama ya pahala kita bakal masuk ke lubang kubur kita nanti. Maka setiap kebaikan anak-anaknya, ya, karena kesolehannya, orang tua kebagian dengan sendirinya. Ya, jadi beramal solehlah yang banyak. Jadilah anak yang soleh. Orang tua diuntungkan dengan anak yang soleh. Karena pahala anak yang soleh, pahala orang tuanya. Apalagi orang-orang tuanya memang madrasah. Sekolah yang mendidik anak jadi orang hebat seperti sekarang. Maka setiap kebaikan yang anaknya lakukan dia. Apalagi kalau anak itu sengaja. Dia buatkan masjid, dia buatkan sekolah. Dia hajikan orang tuanya. Dia badalkan hajinya manis. Umrohnya boleh. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Maaf, boleh berapa pertanyaan lagi Ustadz? 1-2 penanya aja kali. 1-2. Ya. Oke, baiklah. Siapan Jumat ini, lagi. Ya, yang satu. Syukran. Bagaimana cara kita untuk mengingatkan kepada diri pribadi, saudara atau kerabat, sahabat kita yang tampak tidak patuh kepada orang tua, sering membantah orang tua karena tidak sependapat, terutama tentang ajaran Islam, Ustaz? Ya, ajak dia seperti kita nih, dengerin kajian-kajian yang seperti ini gitu ya. Jangan bosan ngingetin. Tapi teknik dakwah itu juga jangan lelah untuk tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta, bikin simpati di hatinya dengan hadiah yang kita berikan, kemudian berikan masukan lagi, berikan. Intinya jangan lelah lah dalam mendakwahkan dia. Dan contohkan bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua kita di depan dia, supaya dia tahu indahnya berhubungan dengan kedua orang tua. Allahu a'lam. Nah. Baik Ustaz. Ini tentang durhaka Ustaz. Apakah termasuk durhaka kepada orang tua jika orang tua sedih karena salah paham dengan perkataan anak? Iya. Kelas? Iya, tayyib. Makanya berhati-hatilah. Wa qul lahum qawlan karima. Kalau mau ngomong sama orang tua hati-hati. Katakan perkataan yang baik saja. Jadi kita ukur dulu, berilmu sebelum berkata dan beramal. Kira-kira kalau saya ngucapin gini, dia salah sangka gak? Dia curiga gak? Dia was-was gak? Karena orang tua kita kayak anak kecil yang sensitif. Ya, makin hari makin kurang dia. Jaga hatinya. Nggak salah kita datang cium tangan, minta maaf. Mau pulang juga minta maaf. Nggak salah sama orang tua.
minta maaf ya kalau ada kata-kata aku yang mungkin mengganggu mama. Oh enggak, ya namanya manusia mah. Enggak ada niat buruk sama mama yang terbaik, papa yang terbaik. Jangan enggan untuk minta maaf sama keduanya gitu lah. Ya, jadi betul-betul kita jaga perasaannya. Makanya orang tua tuh sering ditanya kebutuhannya. Kalau sering dihibur ditanya kebutuhannya, dia akan nyaman dengan kita insya Allah. Ya. Tapi semoga manfaat yang disampaikan. Ya, minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Sehingga mereka pada membaca akhirul da'wan alhamdulillahirabbil alamin subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم